Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Dewan Guru yang saya hormati, serta Bapak Hendra Mulyadi SPD yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hari ini kita dapat berkumpul di acara diseminasi aksi nyata budaya positif. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'annya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan diberikan syafaat di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator mohon untuk memandu acara dari awal sampai akhir. Berikut susunan acara: yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga acara inti, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Untuk yang selanjutnya yaitu marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Opus, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon guru penggerak Bapak Hendra Mulyadi SPD, yang saya hormati pengatur acara yang telah memberikan waktu kepada saya, yang saya hormati Bapak dan Ibu selaku pegawai yang ada di SD 1 Pangandaran yang telah bersama-sama hadir memenuhi undangan dari calon guru penggerak. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat pada kita sekalian. Nikmat sehat, nikmat panjang usia, sehat jasmani dan rohani, nikmat sehat sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka undangan diseminasi aksi nyata budaya positif. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pembina alam yang taat dan patuh pada jalannya. Semoga nanti di akhir zaman kita semua mendapat syafaat dari amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh pengatur acara dalam rangka diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Di sini saya mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama mengikuti apa yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak, sehingga pada akhirnya di sekolah kita itu akan ada nilai tambah yang menjadi kemajuan di SD Negeri 1 Pangandaran. Mungkin tidak akan panjang lebar yang sampaikan, saya ucapkan selamat kepada calon guru penggerak untuk melaksanakan diseminasi aksi nyata budaya positif ini. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada pengatur acara. Terima kasih kepada Bapak Kepala yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti dari calon guru penggerak kepada Bapak Hendra Mulyadi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak dan Ibu Guru yang kami
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat panjang umur. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Bana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah, sengaja kemarin saya mengundang Bapak Ibu semuanya melalui grup WhatsApp sekolah kita, karena tentunya ada beberapa hal yang ingin saya sosialisasikan, dan ini merupakan tuntutan dari program calon guru penggerak ini, dimana setelah beberapa minggu kemarin, beberapa bulan kemarin, saya telah mengikuti beberapa modul, dan modul itu wajib atau harus disosialisasikan kepada sekolah, kepada guru-guru, karena mungkin saking pentingnya, saking urgentnya modul tersebut untuk bagaimana kita mendidik siswa-siswa kita. Baiklah Bapak Ibu guru, saya akan langsung saja ya. Nah, ini judulnya sharing pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan budaya positif. Bapak Ibu santai saja ya. Ya. Nanti di mana saya akan meminta Bapak Ibu untuk misalkan berinteraksi, ya boleh kita berinteraksi ya. Kemudian di depan ini saya sudah menyediakan door prize ya Bapak Ibu, bagi yang beruntung nanti santai saja ya, dalam pelaksanaan kita jangan tegang, santai saja. Ini sengaja tadi pagi malam, tadi kan saya mengundang jam 8, mohon maaf ya Bapak ya, saya terlambat karena mungkin ada beberapa hal yang perlu saya siapkan bersama istri saya mungkin di rumah ya, dari mulai menyediakan ya konsumsi ala kadarnya, kemudian dari mulai membungkus ini, dan itu istilahnya kalau yang ini spontan gitu ya, istilahnya biar nanti menarik itu saya harus bagaimana gitu kan. Kalau interaksi itu, kalau yang bagus itu ada dua arah ya, bukan satu arah. Begitupun juga kita dengan anak ya Bu ya, misalkan kita berinteraksi, kalau anak itu diam, ya kita ngobrol sama siapa, gitu kan? Ya jadi harus ada interaksi. Oke, ini judulnya yaitu pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan budaya positif. Lanjut Bu Dewi. Oke, ini adalah poin-poin penting dari modul budaya positif itu. Begitu banyak ya, ada 7 poin. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima tentang posisi kontrol restitusi. Yang keenam tentang keyakinan kelas. Dan yang ketujuh tentang segitiga restitusi. Ya lanjut Bu Dewi. Kemudian ada perubahan paradigma belajar. Paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan pada abad ke-21. Paradigma ini menekankan pada pengembangan keterampilan abad 21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Lanjut Bu Dewi. Pada bab 2 ini kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang saya meminta 2 orang, boleh ke depan? 2 orang perwakilan, mau siapa? Bu Susi sama Bu Tita, mau Bu Ena? Oke, silakan Bu Susi sama Bu. Oke. Begini, sekarang tolong Bu Tita, ini pegang, ini adalah sesuatu benda yang berharga dalam hidup Bu Tita kelak. Silakan kepalkan secara erat-erat. Oke, nah gitu ya. Yakinkan bahwa itu adalah benda yang dengan walaupun orang lain meminta, membujuk, merayu benda tersebut, tapi tidak akan diberikan. Oke. Tugas dari Bu Susi adalah merayu,
boleh mengintimidasi atau bagaimana saja supaya benda itu dibuka kepalanya. Silakan. Rayu, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Silakan. Bagaimana merayu Bu Tita ini? Ya. Bisa dibeli itu dengan harga yang lebih mahal. Ya. Nanti ya, ini nanti saya janji nanti untuk door prize pasti nanti dibagikan semuanya ya. Ini ada berapa jumlahnya? Ada 6 ya, belum ya? Oke. Dari tadi dari apa sekilas apa tentang Bu Tita dan Bu Susi. Bahwa gini ya, yang memegang kendali itu siapa? Bu Tita atau Bu Susi? Bu Tita. Jadi nanti kita terhadap siswa yang memegang kendali siswa itu siapa? Siswa atau kita? Guru. Ya, guru adalah yang memegang kendali siswa. Bagaimana siswa itu baik atau buruk? Misalkan tadi siswa tersebut misalkan dipaksa, kamu harus baik. Dengan berbagai cara yang kita lakukan, kamu harus baik. Kamu harus melakukan yang terbaik. Tapi pernah nggak, walaupun kita melakukan hal itu, siswa itu tetap memandang, ada tidak? Ada, pastinya ada Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita harus berpikir ternyata yang siswa lakukan itu juga mungkin mereka itu ada alasannya kenapa mereka itu melakukan hal tersebut. Gitu ya. Jadi intinya kita jangan memaksakan sesuatu kepada siswa, walaupun dengan berbagai cara apapun, kita harus bagaimana? Kita harus tahu, misalkan nanti ditanya dulu harus bagaimana. Jangan menjudge siswa itu dengan hal-hal, oh siapa mau bandel, di obrolan lagi pasti bandel. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Karena tidak ada siswa yang bodoh, tidak ada siswa yang tidak bisa diubah perilaku. Mun, itu? Ya, lanjut Bu Dewi. Ya. Tadi udah ya, ya. Nah, ini miskonsepsi apa sih Bu? Miskonsepsi itu? Miskonsepsi itu apa sih Bapak Ibu? Kesalahan. Tuh. Dalam PPG dulu pernah ya ada miskonsepsi, ada apa ya? Miskonsepsi tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser. 1. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa semua penguatan positif, bujukan efektif dan bermanfaat. Itu ya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah miskonsepsi. Jadi tidak semua orang dewasa itu harusnya memaksakan kehendak kepada siswa. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana karakter siswa tersebut, bagaimana kenapa dia itu melakukan hal itu. Jadi misalkan nanti di kelas saya ya Bu ya, aya nu namina Yanwar tabu. Lamun jam istirahat pasti bajuna teh basuh. Kancingna dibuka hiji. Nah, keluarkeun eta teh ku abdi teh tos dibuat mereka itu sudah jadi KM. Apa yang terjadi dengan Yanwar? Mengapa saya menjadikan Yanwar yaitu KM? Karena kalau misalnya dia tidak dijadikan KM akan lebih fatal ya Bapak Ibu. Bagaimana misalkan KM-nya dapat kan rada kitunya, rada playa gitu. Disentak ku si Yanwar, tapi kalau kita misalkan Yanwar itu jadi KM, dia mempunyai tanggung jawab. Ya, Yanwar kamu jadi KM, otomatis kamu nanti akan dicontoh oleh siswa-siswa yang lain. Seperti itu. Ya, makanya Bapak Ibu, kalau misalkan KM bandel di kelasnya ya Bu Susi parkir saya latih jadi ke KM eta. Jadi ke KM eta latihnya. Insyaallah amun terobah-obah mereka bawaan punya ya gitu. Ya lanjutkan Bu Dewi. Lanjut saja. Nah, kemudian apa itu disiplin? Lanjutkan Bu Dewi. Ya. Ian Gozen dalam bukunya Restoring School Discipline 2001, dia ini menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajakan tertentu, sehingga
motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, Bapak Ibu, pernah gak Bapak Ibu mengikuti jalan sehat? Nah, apa yang Ibu harapkan dari jalan sehat itu? Sehat. Hadiah. Olahraga. Ya Bapak Ibu, akhirnya saat terus mengikuti guru penggerak ilmiah, jadi ternyata kita baru sadar. Jadi dalam diri kita itu ada dua motivasi. Sebenarnya kalau mengikuti jalan sehat itu harus mengikuti apa? Itu yang pertama itu motivasi intrinsik, saya ingin sehat. Tapi orang mah manusiawi, ya punya. Pasti kita mengikuti berdasarkan ingin hadiah, yaitu motivasi ekstrinsik. Nah, enggak. Oh enggak. Kalau saya mah ingin hadiah Bu, terus terang boleh. Ya jadi gini ya Bapak Ibu. Ya gini. Faktanya. Ya jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya kalau memberikan hadiah pada siswa itu, menurut para pakar itu tidak mendidik. Ngerti nggak? Ya. Gini, misalkan Andin, kamu kalau ranking 1 akan Bapak beri hadiah apa? 100.000. Atau misalkan Dapa, kalau kamu menjadi juara sepak bola di antar SD, kamu akan Ibu hadiahkan 25.000 contohnya. Nah, itu nanti akan timbul dari siswa tersebut motivasi, yaitu apa? Motivasi ekstrinsik. Jadi sebenarnya dia itu jadi gini ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita punya anak, contohnya nanti di rumah saja kita aplikasikan atau kita terapkan kepada anak kita. Jangan sekali-kali kamu nanti kalau ranking 1 kamu akan mendapatkan hadiah. Itu jangan sekali-kali. Karena apa? Karena apabila dia tidak ranking 1, dia akan merasa kecewa dengan apa yang dia. Jadi saya tidak berhasil mendapatkannya. Tetapi biarkan saja dia mengalir. Misalkan Ibu Wahidah yang putranya siapa namanya? Kinar, Dede Kinar juara melukis. Ibu Wahidah boleh memberikan hadiah, tetapi dia setelah dia mencapai apa yang berhasil menjadi juara. Jadi tadi Bapak Ibunya, kami di kelas, kami di khususnya di rumah nanti, jangan sekali-kali menjanjikan, apalagi menjanjikan kepada anak kita, kepada peserta didik kita hadiah. Karena itu kalau dalam penelitian tadi, itu akan munculnya bukan motivasi intrinsik. Jadi mereka itu ke sekolah itu sebenarnya kan ingin belajar ya Bapak Ibu. Kalau misalkan iming-iming hadiah, jadi berubah. Saya itu ke sekolah bukan ingin belajar, tapi ingin mendapatkan reward atau hadiah. Demikian ya. Itu ya Ibunya. Alhamdulillahnya. Iji guys, alumnya, itu ilmunya punya, kita wajib menyampaikannya. Ya lanjut, boleh. Kemudian kesimpulannya di sini itu ada tujuan belajar untuk kontrol diri agar menggapai tujuan yang mulia. Ya kalau tujuan daripada siswa itu tentunya apa ingin pengetahuan mereka itu bertambah. Kemudian kebajikan universal diantaranya adalah yang terkandung dalam profil pelajaran Pancasila. Ya lanjut berdiri. Ya berikutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ya lanjutkan. Apa motivasi Bapak Ibu ketika memilih profesi jadi guru? Saya meminta satu orang saja, silakan Bu Devi, boleh dikasih mic nanti. Bapak Ibu siapa yang mau menjawab? Iya, silakan Ibu Haja Endah. Yang lainnya mungkin nanti boleh juga ya. Apa motivasi Bapak Ibu ketika memilih profesi menjadi guru? Tanya saja, mohon maaf Bu. Terima kasih kepada Bapak Hendra yang telah memberikan waktunya. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab tentang apa motivasi Bapak atau Ibu ketika memilih profesi jadi guru. Mungkin ada beberapa hal yang saya garis bawahi ketika saya memilih menjadi seorang guru. Yang pertama, saya merasa mempunyai kemampuan, dan kemampuan itu ketika tidak disalurkan maka kemampuan itu akan beku dan tidak akan berbuah. Seperti istilahnya, percuma kita hidup beribu-ribu tahun tetapi tidak berbuah. Kalau ibarat pohon mah 1000 tahun itu kalau tidak berbuah itu tidak ada manfaatnya. Jadi saya ketika memilih menjadi guru karena saya merasa mempunyai kemampuan, dan kemampuan itu harus diterapkan sehingga bisa diaplikasikan oleh anak-anak dan itu bisa menjadikan manfaat buat anak-anak.
dan bisa menjadi, khususnya saya selaku guru agama, bisa menjadi jariah buat saya khususnya. Mungkin itu salah satunya. Berikan tepuk tangan buat Ibu Mulyani. Luar biasa sekali ya. Motivasi, pasti setiap orang punya motivasi masing-masing. Saya yakin semuanya dengan kita menjadi profesi, kita menjadi guru, pasti motivasinya yang pertama mungkin tadi mengamalkan ilmu, kemudian mencerdaskan anak bangsa. Ya, lanjutkan saja Bu Dewi. Nah, kemudian di sini ada beberapa tadi ya motivasi. Yang pertama dorongan dari lingkungan, yang kedua menghindari ketidaknyamanan, yang ketiga hanya kepuasan saja. Yang lanjutkan Bu Dewi. Nah, tiga motivasi perilaku manusia, yaitu ini adalah menurut penelitian Dian Gozen ya. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Lanjutkan. Nah, kemudian disiplin positif, yaitu tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi betul Bapak Ibu ya, sebaiknya kita selaku pendidik itu jangan melakukan dua hal. Pertama hukuman, yang kedua adalah hadiah. Itu karena dengan hukuman nanti dari murid atau dari siswa tersebut akan ada rasa dendam yang berkepanjangan. Pasti masih ingat ketika kita pun waktu SD dulu, waktu SMP dulu, bagaimana kita melihat sosok guru-guru kita, betul? Ada yang galak pernah Bapak kan pasti akan terngiang-ngiang teringat sampai kini. Ya. Kemudian hadiah juga tadi saya katakan bahwa dengan kita memberikan hadiah itu adalah motivasi ekstrinsik, jadi sebaiknya ditiadakan dulu seperti itu. Ya lanjut Bu Dewi. Lanjut saja. Apakah Anda setuju dengan ya. Kemudian program disiplin positif itu menurut Gosen 2004. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian Lesung Gozen 1996, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut. Kemudian restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lanjut saja Bu Dewi. Kemudian keyakinan kelas. Nah, lanjut. Nah, mengapa keyakinan bukan peraturan? Jadi kalau kita membuat peraturan itu sifatnya itu memaksa. Misalkan tata tertib sekolah di sana, misalkan harus berpakaian, harus bagaimana. Dengan adanya tata tertib atau itu akan bagaimana ya? Jadi siswa itu merasa terpaksa. Tapi dengan keyakinan kelas, mereka itu akan menyadari karena mereka sendiri yang telah membuat dan menyepakatinya. Ya lanjut Bu Dewi. Lanjut saja. Nah ini adalah contoh kesepakatan kelas. Ini keyakinan kelas. Jadi mereka para murid itu menulis di kertas apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi mereka sendiri. Jika mereka yang melanggarnya, maka mereka sendiri yang akan mendapatkan konsekuensinya. Ya, lanjutkan. Kemudian tahapan menciptakan program kebajikan. Satu, tentunya nilai-nilai kebajikan yang dijadikan perhatian utama. Dua, sempurnakan nilai-nilai kebajikan tersebut. Tiga, buatkan pada media poster. Lanjut. Nah, ini kriteria keyakinan kelas. Ini dapat dilihat. Satu, keyakinan kelas bersifat lebih
abstrak daripada peraturan yang lebih terinci dan konkret. 2. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. 3. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian 4. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lanjutkan saja. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh tiap manusia atau siswa. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan merasa diterima atau love and belonging. Kemudian kebebasan atau freedom ya. Yang keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima, penguasaan atau power. Nah, ini Bapak Ibu, ketika kita melihat murid-murid kita, misalkan mereka itu ada yang dia lanjut Bu Dewi. Ini ulat put atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melakukan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan Ya, ada 5 posisi kontrol yang pertama yaitu ada 5 yang positif, yaitu murid yang mati. Siap Bapak Ibu, di sini nanti akan saya memperlihatkan tentang 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Nanti setelah melihat video ini nanti ada door prize ya, Nah, maka yang beruntung nanti memperoleh ini ada beberapa posisi kontrol yang dilakukan oleh seorang guru, yaitu ada 5 ya. Yang pertama sebagai penghubung, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nanti
akan menggunakan stiker ya, yang kayak gitu. Ya nanti yang beruntung akan mendapatkan hadiah ya. Silahkan disimak dulu videonya. Bu Dewi ada videonya yang sebelumnya. Nah, ini 5 posisi kontrol. Ini penting sekali Bapak Ibu, silahkan disimak video ini ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Dosen dan contoh penerapan. Ini ya contoh penerapan dari 5 posisi kontrol ini. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang adalah kasus siswa yang kesiangan ya Bapak. dan melihat bagaimana kelima Nanti Bapak Ibu memilih posisi kontrol yang mana yang tepat ya. tersebut. Pertama itu adalah posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa, Din? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Yang pertama sebagai penghukum ya. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, ini ya. Posisi pembuat Yang rasa kedua, bersalah membuat rasa berbicara bersalah. dengan nada tenang.
lebih tenang, tetapi tetap ya Namun merasa kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa perilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Hadir aja Bapak Ibu, kita acak di sini ya. Namanya diganti. Udah ya. Ada Pak Ijam, Bu Ida, Pak Mungkus. Yang belum siapa di sini? Biar hadir semua ya. Dewi, boleh ada masuk udah. Bu Tita, Bu Endang, Bu Lilis, Bu Lilis, Bu Muhimah. Semua ya, semua nanti dapat ini. Bu
Sebentar Ibu ya, paling Pak Jati sudah. Bu Susi. Bapak ikut? Ada, udah. Bu Fitri. Oke, siap ya. Yang mau dapat giliran nanti boleh mengungkapkan ke depan. Siapa? Udah. Oh, lagi ada teman? Oh ya, Bu Sri. Ya, mulai semua silakan, mulai maju. Alhamdulillah. Iya. Belis tadi pagi-pagi ngomong ke saya ya. Setengah 8 katanya dari sini. Ibu, ya silakan. Ibu tadi ada 5 posisi kontrol ya. Silakan. Diungkapkan di sana menghadap ke sana ya, Bu ya. Ya. Nah, Ibu memilih yang mana tadi? Menghadap ke sana Ibu ya. Ada 5 posisi kontrol, ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Ketika Ibu diposisikan tadi sebagai gurunya Naren, Ibu memilih yang mana? Silakan. Boleh walaupun salah nanti tetap dapat hadiah. Silakan Ibu. Iya, boleh silakan. Ibu milih yang mana? Alasannya bagaimana? Teman, boleh. Alasannya kenapa, Bu? Karena saya mengajar di kelas 1, mungkin kalau menghukum anak tidak boleh atau tidak begitu keras. Oh begitu. Dengan lemah lembut. Karena setiap hari saya merasakan banyak atau ada 2 orang yang suka kesiangan. Jadi Ibu saya tegur dengan lemah memilih sebagai teman. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, Ibu silakan. Udah ada Ibu pilih salah satu di sini mau yang mana? Boleh. Boleh silakan Ibu mau yang mana? Silakan. Ya, mau yang mana Ibu? Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan buat Bu Lilis ya. Lanjut Bu Dewi. Ini Bu Lilis berarti sudah ya, sudah tidak ada di sini ya. Nah, ya sudah tidak ada. Silakan putar lagi Bu Dewi. Ya, siap. Acak-acak lagi. Silakan. Siapa yang beruntung? Lanjut. Hapus Bu Dewi, hapus. Oh, Bu Muhimah kan Bu Muhimah? Bu Muhimah sini Bu Muhimah. Sebelum masuk kelas ini Bu Muhimah. Alhamdulillah Bu Muhimah. Ya udah kepada ke itu yang tadi. Oke, sini Bu Muhimah ke depan. Nah, Ibu Muhimah tadi kan ada kasus Naren ya Ibu. Ada nggak yang sering kesiangan seperti di kelas Ibu? Laura. Kalau sekarang nggak ada. Nah, kira-kira kalau Ibu tadi sebagai gurunya Naren, Ibu akan yang mana yang pilihnya? Tadi kan ada videonya Ibu ya? Teman. Yang teman, sama seperti Bu Lilis. Alasannya boleh tahu kenapa Bu? Karena kan saya ngajarnya seringnya di kelas bawah ya. Kalau kelas bawah dihukum mungkin belum mengerti, belum bisa. Oh, jadi Ibu memilih sebagai oke. Tepuk tangan buat Ibu Muhimah. Alhamdulillah. Ibu silakan pilih yang mana? Boleh silakan. Boleh ya, masih banyak hadiahnya. Bu Muhimah, iya sama-sama Ibu ya. Terima kasih kembali Ibu Muhimah. Iya, lanjut saja Bu Dewi. Ya kalau keluar lagi ya udah nggak apa-apa lah nanti. Putar lagi. Ya, putar lagi. Siapa yang beruntung? Susi. Bu Tita silakan ya Bu ya. Iya Bu Tita silakan. Masih dengan pertanyaan yang sama ketika Bu Tita berada dalam posisi ibu gurunya Naren, apa yang posisi kontrol apa yang akan Bu Tita pilih? Pertama, boleh 2 nggak milihnya? Boleh silakan. Ke menghadap kamera Bu Tita itu. Pertama saya akan memilih yang posisi kontrol sebagai teman. Alasannya, walaupun saya ngajar di kelas atas ya kelas 5, tapi kan tetap tidak serta-merta harus langsung memberikan hukuman gitu kan. Bukannya karena saya udah sering dulu
memilih yang posisi penghukum. Iya. Ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Efektif tidak Bu? Efektif. Tidak efektif. Kenapa tidak efektif Bu? Karena kenapa? Mungkin yang pertama si anak itu kan beralasan, Bu, saya lupa Bu, gitu kan? Pertama alasannya. Iya. Nah, kemudian saya kasih hukuman, ya udah kalau kamu lupa berarti kamu sekarang maju ke depan berdiri, setelah selesai jam pelajaran baru kamu boleh duduk lagi. Ternyata itu tidak membuat dia merasa jerah. Jadi yang penghukum itu tidak efektif. Iya, Oke. menurut saya. Iya, betul. Ya. Iya. Tapi kalau misalkan saya pilih yang sebagai teman gitu kan, kita bisa ngobrol cek istilahnya dari hati ke hati gitu kan, supaya anak tersebut mau mengerjakan PR gitu. Jadi jadi dianggapnya sama anak, oh saya enak nih kalau ditegurnya sama Bu Tita itu posisinya sebagai teman tadi gitu. Ya. Jadi yang pertama yang teman ya Bu, Iya. yang kedua sebagai apa Bu? Ya, kalau sebagai teman tidak membuat dia mengubah kebiasaannya, kita lanjut ke penghukum. Nah, Ada dua berarti itu Iya. setuju. Iya, tapi menghukumnya jangan yang misalkan ke fisik misalkan. Tadinya misalkan kita yang edukatif, misalkan kita tadinya ngasih PR matematika itu 2, dia tidak mengerjakan. Khusus untuk yang tidak mengerjakan, ibu tambah 2 lagi, jadi 4 gitu maksudnya. Jadi mengerjakannya, kalau tidak mengerjakan lagi tambah lagi dan gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan Ibu boleh memilih, ada ini. Iya. Tepuk tangan buat Bu Tita. Iya. Tepuk tangan. Iya, tepuk tangan buat Bu Tita. Iya, sama-sama. Masih ada 3 lagi ya Bu ya. Silakan. Diputar lagi Bu Dewi, diputar lagi. Siapa yang akan mendapatkan hadiah? Wah, Bapak. Tepuk tangan Bapak. Ayo. Alhamdulillah rezekinya Pak ya. Iya. Ya Bapak, Bu Dewi kembalikan ke slide-nya. Mohon maaf. Ya Bapak, ini Bapak ya ada tadi ya kasus Naren ada 5. Bila Bapak misalkan ada di posisi gurunya Naren, Bapak memilih posisi kontrol yang mana? Silakan Bapak. Terima kasih. Saya akan memilih posisi yang kelima sebagai manajer. Karena di sana ada semacam perjanjian antara anak dengan guru, sehingga saya kira dalam manajer ini anak itu akan mempertanggungjawabkan apa yang telah anak ucapkan. Sehingga saya kira ini adalah hal yang paling baik menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Bapak ya. Silakan Bapak memilih. Ini ada ini. Boleh Bapak ya, boleh. Jangan melihat isinya ya Bapak Ibu, tapi itu lumayan lah. Masih ada 2 lagi lah, nggak apa-apa. Dihabiskan saja di sesi ini, Bu Dewi. Silakan. Iya. Bu Susi. Ibu ada panjang nih, terusnya gue ambil. Tadi setelah melihat video tadi saya ingat ke Bu Susi. Iya boleh Bu Susi silakan. Iya. Bos, apa Bu Susi menghadap ke kamera ke sana? Apabila Bu Susi menjadi ibu gurunya Naren, kan ada 5 pilihan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Posisi manakah yang paling tepat menurut Bu Susi? Karena saya kelas atas ya, saya sering melakukan penghukuman. Yang pertama ya, kalau misalkan anak tidak mengerjakan PR, saya hukum suruh ke depan, suruh push up, suruh olahraga saya push up 30 ya biar sehat. Paling itu aja. Setuju dengan penghukum? Setuju saya. Tapi ini tadi padahal ada lagi posisi kontrol yang penghukum itu malah yang paling itu. Iya. Tapi nggak apa-apa kalau itu hak ibu ya Bu ya, hak ibu. Tapi karena itu hukumnya kan olahraga, bukan yang apa lagi. Berarti kalau tiap hari mereka itu bersalah, olahraga terus. Olahraga terus. Oke. Paling nanti ditambah lagi 50. Tapi kadang-kala anaknya suka senyum-senyum. Kenapa? Siapa contoh asisnya siapa sih Bu? Biasa itu latih tiap hari ya. Dan kerjain PR, latih lagi. Sampai saya gitu
lah saya mah. Oke. Warisan dari ibu ya saya kan. Oke. Ya, silakan Bu Susi. Terima kasih, tepuk tangan buat Ibu Susi. Oke. Silakan Bu Susi ya. Oh, satu lagi mau dihabiskan? Oke, silakan Bu Dewi. Habiskan. Bu Wahidah. Bu Wahidah. Bu Wahidah, mangga Bu Wahidah, Kapayun. Oh, terkenging kan berarti Ibu mah tulus dengan motivasi intrinsik bahwa Ibu mah ingin mendapatkan ilmu ya, Bu ya? Oke, Ibu Wahidah. Dalam kasus Naren tadi, Bu Wahidah apabila menjadi ibu gurunya Naren, Bu Wahidah akan apa yang pilih yang mana? Silakan. Kalau mana sebenarnya saya suka yang penghukum ya Pak. Iya. Kalau misalkan ada yang nggak ngerjain PR, sama saya suka dihukumnya kerjain PR di waktu jam istirahat. Itu kan tujuannya supaya anak itu ada tanggung jawab gitu tadinya ya. Tapi setelah melihat video ini saya tertarik dengan yang manajer. Jadi di sana tepuk tangan dulu. Ya betul kata Bapak ya. Jadi ada perjanjian anak sama guru. Jadi tidak ada paksaan gitu dari guru, tapi tetap ada ya sadar diri dan ketegasan gitu dari guru. Ya, tepuk tangan ya. Iya. Silakan Bu Wahidah. Ya, mangga. Ya, tepuk tangan. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, memang yang dianjurkan itu dalam kelima posisi kontrol itu adalah posisi kita sebagai manajer. Jadi kadenya Bapak Ibu, Ti Abi pengen titip, ayeuna mah diubah paradigmanya. Dari dulu sebenarnya sudah ada. Oh, mantap ya Ibu. Oh iya. Istilahnya demokratis. Demokratis. Ibu boleh balik ke depan nih. Ibu belum dapat hadiah ya? Oke, Ibu sini ke depan. Saya tambahkan Ibu. Ya silakan. Ibu kalau diputar-putar tidak dapat hadiahnya. Oke, silakan Ibu. Kenapa? Ibu pilih yang mana ya? Kalau undian-undian selama ini tidak pernah, Masya Allah. tidak pernah dapat lah gitu. Ya. Menurut saya ini ada 5 posisi kontrol ini ya. Yang saya ketahui dari dulu itu kan ada istilahnya saja yang berbeda. Ada istilah secara otoriter gitu ya. Makanya kalau ada anak misalnya bayi saja, bukan bayi, anak kecil ya, balita atau batita, kalau misalnya jatuh itu dari itu suka mananya nakal, ini yang nakal, itu tidak boleh, itu nanti berarti kita mendidik anak tersebut jadi pendendam. Iya, pendendam. Iya, pendendam. Tidak boleh. Atau kita misalnya ke anak, misalnya jangan main di kelas, jangan seperti itu, tapi arahkan, yuk mainnya di sana, langsung ditunjukkan mana tempatnya itu. Tidak boleh, tidak boleh. Jangan main di kelas atau jangan main di televisi, di depan televisi. Tapi seharusnya di mana? Di mana? Yuk main di luar, yuk di sana bisa lari-lari, bisa apa gitu. Terus kalau manajer kata saya ini demokratis. Jadi kalau demokratis itu, jadi anak itu bisa mengungkapkan apa permasalahan ya. Jadi istilah Pak Hendra itu tidak langsung ngejudge. Iya, betul sekali. Iya, betul sekali. Ya, istilah itu. Tapi kata saya itu tidak diterapkan saja di anak. Itu cara pedagogik ya. Kalau cara orang dewasa kan andragogik ya. Iya, betul sekali. Andragogik. Luar biasa Andragogik sekali. itu diterapkan Iya, gitu. betul sekali. Kalau misalnya kita orang dewasa diterapkan secara pedagogik nggak bisa tidak akan tersinggung. Ya, betul. Kitanya tersinggung. Betul sekali. Itu iya. Jadi masalah itu saya cocok dengan manajer. Kalau manajer itu sama dengan secara apa tadi? Bukan. Andragogik. Demokratis. Jadi seluruh anak itu kita itu menyadari diri sendiri, diajak ngobrol kenapa itu berpendapat. Jadi istilahnya tadi ini tidak searah, komunikasi tidak searah gitu. Ya tidak komunikasinya kurang. Menurut saya. Betul sekali Bu. Ya memang dalam ini juga dikatakan bahwa posisi kontrol yang terbaik itu adalah posisi sebagai manajer. Ibu karena tadi tidak dapat undian, saya tambahkan. Ya nggak apa-apa, ini dompet. Cuma bertambah Ibu.
sekali ya. Oke. Oke, ini ya yang terakhir satu lagi yaitu tentang segitiga restitusinya. Oke. Setelah ini nanti ya segitiga restitusi. Nah ini, silakan dulu diputar saja. Setelah ini nanti sudah beres ya Bapak Ibu. Apabila mungkin kelas 1, 2, 3 yang mau meninggalkan bereskan. Ya, silakan Bu. Ya, putar. Nggak ada suaranya ya? Kecil suaranya. Nah ini satu lagi yang harus saya sampaikan karena memang ini penting juga ya Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Gossen berlandaskan pada teori Prof. Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat mengasah murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini tadi tindak lanjutnya ya, posisi sebagai manajer. Bagaimana dia itu seorang guru itu menempatkan sebagai manajer. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan jawab seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri.
Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru. Ya, Bapak Ibu, ya jadi intinya yang saya sampaikan tadi, satu yang pertama apabila kita memberikan hukuman kepada anak itu, dan sebenarnya kita tidak boleh memberikan hukuman ya, jangan menghukum anak itu di depan teman-temannya ya, karena itu akan menjatuhkan sekali mental dari dia itu ya. Apabila kita memberikan hukuman di depan teman-temannya, maka akan ada rasa sakit hati dari anak itu. Ambil saja mungkin di sela-sela istirahat atau apa, dipanggil, ditanya baik-baik, ditanya dulu kenapa dia membuat kesalahan, apa yang melatar belakangi anak itu membuat kesalahan. Jadi jangan serta-merta kita memberikan hukuman itu atau menjudge anak itu bersalah, tapi kita tanya dulu apa yang melatar belakangi anak tersebut. Mungkin Bapak Ibu tadi ya ada beberapa yang saya dapat simpulkan. Yang pertama tadi, kita tidak boleh memberikan hadiah ya, mengiming-imingi hadiah, karena dengan hadiah itu akan muncul motivasi ekstensi. Yang kedua tadi, posisi kontrol yang terbaik itu adalah posisi sebagai manajer ya, manajer. Kemudian dan posisi kontrol manajer itu bisa diterapkan dalam tadi segitiga restitusi. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya saya ucapkan. Bapak Kepala saya ucapkan terima kasih, Bapak Ibu Guru saya ucapkan terima kasih. Walaupun mungkin apa yang saya sampaikan itu sedikit manfaatnya, tapi dengan sedikit itu mungkin nanti bisa diaplikasikan atau disosialisasikan dengan murid Bapak Ibu di kelas. Sekian di lapangannya, sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada Ibu moderator sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara setelah kita lewati, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu turun ya, Sampai dulu jam, semoga lancar, sukses. Nama saya Areta dari kelas 6B. Saya sangat senang sekali berdiskusi dengan Pak Hendra untuk mengendalikan amarah. Karena perilaku teman sekelas saya harus banyak bersabar dan menghormati teman saya. Perkenalkan, nama saya Engkus Kusman Susmawan SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pangandaran. Setelah saya mengikuti penyampaian diseminasi dari CGP Hendra Mulyadi SPD, saya mendapatkan informasi tentang segitiga restitusi yang terdiri dari 1. Validasi tindakan yang salah, 2. Menanyakan keyakinan, 3. Menstabilkan identitas. Tentunya ilmu tersebut sangat berguna umumnya bagi sekolah kami dan khususnya bagi guru-guru yang ada di sekolah kami. Terima kasih Pak Hendra, sukses dan banyak sekali manfaatnya. Perkenalkan, nama saya Dewi Ernawati SPD, wali kelas 2A SD Negeri 1 Pangandaran. Setelah saya melihat pemaparan aksi nyata dari CGP rekan saya yang bernama Bapak Hendra Mulyadi, saya sekarang menjadi tahu tentang profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beralam mulia, 2. Mandiri, 3. Bernalar kritis, 4. Berkebinakaan global, 5. Bergotong royong, dan yang ke-6 kreatif. Saya mengucapkan syukur budaya positif di kelas akan saya tanamkan Perkenalkan, nama saya Bella Kusumaningrum, Magister Pendidikan wali kelas 2B SD Negeri 1 Pangandaran. Setelah saya melihat pemaparan aksi nyata dari calon guru penggerak rekan saya yang bernama Bapak Hendra Mulyadi, saya sekarang menjadi tahu tentang keyakinan kelas, yaitu 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sukses selalu Pak Hendra.
Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Yanuar Gandasa Smita, wali kelas 6A di SD Negeri 1 Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Setelah saya melihat pemaparan aksi nyata dari CGP dari rekan saya, yaitu Pak Hendra Mulyadi, yang membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari antara lain 1, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Contohnya seperti kesehatan, rumah, dan makan. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan merasa diterima atau istilahnya love and belonging. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain ataupun kelompok dari mereka. Kemudian yang ketiga yaitu kebebasan atau freedom. Murid harus diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya masing-masing. Lalu yang keempat ada kesenangan atau fun. Jadi ciptakanlah rasa senang di dalam kelas, jadi agar murid-murid itu merasa nyaman di dalam kelas. Lalu yang kelima yaitu penguasaan atau power. Jadi setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, dan diakui pencapaian dan keterampilannya. Saya sangat bersyukur sekali telah mengikuti paparan aksi nyata budaya positif dari Pak Hendra. Untuk Pak Hendra, sukses selalu. I'm here and I'm feeling exaggerated.